Bikin paspor sekarang bisa di mall. Layanan Immigration Lounge menyediakan permohonan paspor baru, penggantian paspor, layanan izin tinggal, dan customer service informasi keimigrasian. Dan jangan lupa, daftar permohonan paspormu melalui aplikasi M-Paspor. Saat ini industri kelapa sawit merupakan salah satu pilar strategis perekonomian Indonesia. Dengan luas area lebih dari 15 juta hektar dan produksi CPO sekitar 48 juta ton per tahun, membuat Indonesia menjadi produsen CPO terbesar di dunia. Untuk meningkatkan produksi, Forum Nasional Kelapa Sawit melepaskan ribuan serangga penyerbuk kelapa sawit yang didatangkan langsung dari Tanzania di areal PPKS Marihat, Sumatera Utara. Ketiga serangga yang dilepaskan yakni Elaiodobius subvitatus, Elaiodobius camerunicus, dan Elaiodobius plagiatus yang telah melewati berbagai proses pengujian sebelum dilepaskan. Direktur Perbenihan Perkebunan Kementan, Ebi Rulianti menjelaskan, jika saat ini pihaknya masih melakukan pemantauan selama lebih kurang 3 tahun terkait perkembangan dan adaptasinya. Ini sudah kita lepas, tapi nanti tetap kita pantau, nanti pendistribusiannya ke masing-masing anggota konsorsium, termasuk tadi ke petani sudah kita distribusikan, nanti kita akan pantau perkembangannya. Jadi bukan pengujian, pemantauan saja. Bagaimana? Berapa lama Pak kira-kira? Kira ya 2-3 tahun. Ya, kita melihat perkembangannya, bagaimana stabilitasnya, daya adaptasinya di lapangan, itu nanti di 22 perusahaan secara serentak. Bu, dari 3 jenis serangga ini yang paling efektif di dalam penyerbukan kelapa sawit ini kira-kira yang mana? Tiga-tiganya sebetulnya efektif, tapi kalau melihat dari ukuran seraganya, yang paling kecil itu kan yang subvitatus ya. Jadi dia lebih bisa masuk ke dalam sela-sela tandannya. Tapi tiga-tiganya efektif, tiga-tiganya saling berkolaborasi karena nanti kan 22 perusahaan itu kita akan kasih tiga-tiganya, 3 spesies. Dengan dilepaskannya 3 jenis serangga penyerbuk varian baru ini diharapkan mampu meningkatkan produksi kelapa sawit di Indonesia. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Dalam rangka mempererat silaturahmi, Kerapatan Kesultanan Negeri Langkat generasi ke-14 menggelar halal bihalal yang berlangsung di Balai Pustaka Tengku Amir Hamzah, Jalan Masjid Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Kamis kemarin. Halal bihalal yang dihadiri para zuriat dari Kesultanan Langkat ini juga melaksanakan doa bersama dan berziarah ke makam Kesultanan Langkat. Dalam pertemuan ini, Kerapatan Kesultanan Langkat generasi ke-14 bersama sejumlah zuriat membahas sejumlah visi misi untuk membangkitkan kembali era kejayaan Kesultanan Negeri Langkat. Putra Mahkota Kesultanan Negeri Langkat Tengku Arifanda Aziz mengatakan, pihaknya kini mulai mengumpulkan kembali aset-aset peninggalan Sultan Langkat yang selama ini dikuasai pihak-pihak di luar Kesultanan Langkat. Pengembalian aset ini bertujuan untuk melestarikan dan menjaga seluruh aset Kesultanan, serta menyejahterakan masyarakat Langkat terutama di bawah Kesultanan Negeri Langkat. Kegiatan hari ini Kerapatan Adat Kesultanan Negeri Langkat adalah pertama adalah silaturahim halal bihalal. Lalu yang kedua adalah menyatakan bahwa aset-aset yang berada di negeri Langkat baik pun mau di Binjai adalah sudah kami dapati. Ya, ini ada 82 konsesi dan kami hari ini sudah bersama kami sudah ada tim hukum kami, ada Bang Sarwani. Belakang juga ada Bang Arifani juga di tim BKM. Nah, untuk mencapai itu maka kami sudah melakukan koleksi data ya. Dan itu kami berharap kepada individu baik perusahaan swasta maupun negeri agar segera permisilah dalam tanda kutip ya kepada kami terkait aset-aset kesultanan tersebut. Putra Mahkota Kesultanan Negeri Langkat saat ini sudah mendapatkan dukungan penuh oleh zuriat Kesultanan Langkat untuk segera mengambil alih aset-aset dan membangkitkan kembali kejayaan Kesultanan Langkat. Dari Langkat, Sumatera Utara, Amidal Yauzar, TV One mengabarkan. Bupati Asahan Taufik Zainal Arifin Siregar
meresmikan acara Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-57 tingkat Kabupaten Asahan di Aula Melati Kantor Bupati Asahan Kisaran, Sumatera Utara. MTQ ini melibatkan 20 kecamatan se-Kabupaten Asahan dan 853 peserta. Dilaksanakan dengan cara yang sederhana namun tidak mengurangi kekusukan acara. Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar beserta unsur Forkopimda meresmikan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional tingkat Kabupaten Asahan. MTQ kali ini diikuti oleh 20 kecamatan dan 853 peserta yang masing-masing berlomba memperebutkan juara, termasuk hadiah umroh bagi juara putra-putri, trofi, dan uang pembinaan. Selain meresmikan pembukaan MTQ, acara ini juga melantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim. Bupati mengatakan walau acara ini berlangsung cukup sederhana dan singkat, karena adanya efisiensi anggaran, namun tidak mengurangi nilai, makna, serta tujuan utama MTQ sebagai syiar Islam dan pembinaan generasi Qurani, serta menumbuhkan nilai-nilai Al-Quran di tengah-tengah masyarakat. Ya, hari ini kita melaksanakan pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-57 tingkat Kabupaten Asahan bersama seluruh forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Asahan dan juga DPD, Polri, dan seluruh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tahun ini kita laksanakan secara sederhana. Tetapi kegiatan ini sederhana, tapi tidak merubah maksud dan tujuan. Tapi kita harapkan motivasi dalam pelaksanaan ini tetap dilakukan sesuai dengan harapan kita akan melahirkan generasi yang bisa maju di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Kita melaksanakan kegiatan ini sebagai salah satu wujud daripada Kabupaten Asahan dan Religius. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Bupati Batubara Baharudin Siagian menghadiri silaturahmi Syawal 1447 Hijriah yang dirangkaikan dengan rembuk pembangunan daerah Aslap atau Asahan Batubara, Labuan Batu, dan Tanjung Balai. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Batubara, Kota 50, Sumatera Utara. Kegiatan yang diprakarsai oleh Komite Pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komite Pemekaran Muslim Simbolon, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, para bupati dan wali kota Pantai Timur yakni Bupati Asahan, Labuan Batu Raya, dan wali kota Tanjung Balai serta para peneliti dan akademisi. Kegiatan ini dilaksanakan bukanlah merupakan pertentangan, namun wacana ini sudah terbentuk sejak 13 tahun yang lalu, namun terkendala akibat adanya aturan moratorium. Tadi saya sampaikan, kalau memang ini sudah lengkap, ya, syarat administratif, kemudian syarat-syarat tentang potensi ekonomi dan segala macam ini, ya tinggal nanti dikomunikasikan saja ke pemerintah pusat. Jadi pertama, mungkin kalau memang belum terdaftar di registrasi Kementerian Dalam Negeri, ya segera dimasukkan, didaftarkan, kemudian mungkin bisa bergabung dengan. Di Jakarta itu kan ada pembentukan Forum Komunikasi Nasional Panitia Persiapan Daerah Tahun Baru. Jadi itu ada sekitar 118 calon daerah tahun baru yang tergabung. Nah itu bisa jadi bagian memperkuat komunikasi ya, untuk mendorong semangat dan keinginan pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur ini bukan hal yang baru. Ini sudah kita gerakkan sejak tahun 2013-2014. Alhamdulillah, 6 kepala daerah, bupati, wali kota, bersama pimpinan DPR, ke 6 kabupaten kota yang saya katakan tadi, Batubara, Asahan, Tanjung Balai, Labuan Batu Utara, Labuan Batu, dan Labuan Batu Selatan, ini sepakat untuk berhimpun dan menyatukan diri membentuk satu daerah otonomi baru dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang penataan daerah. Dari Batubara, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Bupati Batubara Baharudin Siagian menerima kunjungan Konsulat Jenderal Republik Rakyat Cina, Wang He, di kantor Bupati Batubara 50, Sumatera Utara. Pertemuan ini guna membahas kerjasama investasi dan minat Republik Rakyat Cina menanamkan investasinya di bidang perdagangan dan pertanian. Dalam pertemuan itu, Cina berminat menanamkan investasi dan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Batubara, terutama di bidang perdagangan, pelabuhan internasional, ekonomi, dan pertanian. Baharudin pun menyambut baik kunjungan tersebut dan berjanji akan menjamin investasi yang akan dilakukan Tiongkok, baik administrasi dan keamanan.
Dalam kesempatan itu, kedua pemerintahan tersebut saling bertukar cenderamata sebagai langkah awal hubungan kerjasama kedua negara. Bahwa mereka datang kemari ingin melihat potensi Kabupaten Batubara, baik itu di bidang industri maupun di bidang port, serta pertanian. Nah, 3 hal penting ini yang tadi dipertanyakan mereka, kira-kira peluangnya seperti apa, potensinya seperti apa. Kita sudah menyampaikan bahwa kita hari ini di Batubara itu memiliki kawasan industri Kuala Tanjung namanya, yang dikelola oleh anak perusahaan daripada PT Pelindo, yaitu PT Prima Pengembangan Kawasan namanya, atau PPK. Itu luasannya direncanakan 3.400 hektar. Yang kedua adalah potensi investor masuk ke sini untuk membangun energi. Energi apa? Listrik misalnya. Ya, siapa yang membutuhkan? Ada off-takernya, yaitu PT Inalum. PT Inalum hari membutuhkan 400 ke 450 megawatt. Nah, ini yang kita kasih peluang-peluang investor masuk ke Sumatera Utara maupun ke Batubara ya. Dari Batubara, Sumatera Utara, TV One mengabarkan. Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa DPC PKB Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan menggelar musyawarah cabang PKB Lahat dengan agenda utama pengesahan calon ketua dan calon pengurus DPC PKB Lahat periode 2026-2031. Dalam muscap yang digelar di Ballroom Hotel Santika Lahat ini, turut dihadiri oleh Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza yang juga merupakan Wakil Ketua Umum DPP PKB, Ketua DPW PKB Sumsel Nasrul Halim, Ketua Dewan Suro DPW PKB Sumsel, Bupati Lahat, serta seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Anak Cabang PKB Lahat. Dengan mengusung tema menumbuhkan militansi meneguhkan kemandirian, dalam muscap ini ditetapkan sebanyak 5 orang kandidat calon ketua DPC PKB Lahat. Di antaranya Parisman sebagai kandidat terkuat, merupakan incumbent yang telah memimpin DPC PKB Lahat selama 2 periode. Widyaningsih Wakil Bupati Lahat, Adriansyah Wakil Ketua 1 DPRD Lahat, serta Edward dan Yunani yang merupakan anggota DPRD Lahat dari fraksi PKB. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mengatakan setelah muscap ini dalam waktu dekat akan segera dilakukan fit and proper test untuk 5 orang kandidat calon guna menentukan kompetensi, integritas, dan kepatutan para kandidat sebelum diberikan mandat untuk memimpin DPC Lahat. Unggulan di Sulawesi, di Sumatera Selatan, sehingga kami di DPP menyampaikan penghargaan yang luar biasa, termasuk hasil penilaian kinerja DPC PKB Kabupaten Lahat. Seluruh bakal calon ketua DPC PKB nanti akan mengikuti uji kelayakan dan kompetensi yang akan diserahkan oleh DPP dan dibuat di Sumatera Selatan dalam waktu dekat. Usai pembukaan muscap, para pimpinan DPAC PKB Lahat berharap PKB masih akan terus dipimpin oleh Parisman. Mengingat di bawah kepemimpinan Parisman, elektabilitas PKB terus meningkat dan menjadi salah satu partai pengusung Bupati dan Wakil Bupati Lahat saat ini. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah, TV One mengabarkan. Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia Yakopi menggelar diskusi dan pertemuan yang bertajuk First Quest Dev 2026, International Conference on Coastal Ecosystems and Sustainable Development 2026, dengan tema Sustainable Development in Coastal Area. Acara ini digelar di area Duta Hotel, Medan, yang bertujuan untuk percepatan restorasi mangrove dan penguatan ekonomi biru di Sumatera Utara. Dalam acara tersebut turut hadir perwakilan dari berbagai universitas, baik dari Sumatera, Malaya, dan universitas di Jepang. Yakopi sendiri selain fokus terhadap lingkungan, yayasan ini juga mengembangkan pendekatan ekonomi berbasis masyarakat. Selain diskusi dan dialog dengan beberapa narasumber, kegiatan ini juga membahas berbagai masalah yang ada terkait polemik di masyarakat pesisir. Bapak Gubernur sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan ini merupakan bentuk kepedulian ya. Kita kolaborasi
dengan teman-teman Yakobi untuk memberikan manfaat nyata kepada seluruh masyarakat, khususnya di Provinsi Sumatera Utara ini. Maka PT ini jadi kita punya target mulai dari tahun ini 3.900 hektar untuk Sumatera Utara. Nah, kita siap mendampingi Provinsi Sumatera Utara dari Dinas Kehutanan untuk melakukan penanaman, restorasi kembali, dan apalagi sudah ada 13 perusahaan yang tadi yang sudah di asesmen itu, kita tahu bahwa lokasi-lokasi tersebut ada juga menjadi ancaman yang telah dialihfungsikan, dan kita akan komitmen untuk memperbaikinya. Dan ini juga tidak hanya untuk menanam pohon, tapi kita tidak mau ekonomi masyarakat juga terganggu. Jadi kita harus punya dua target, ekonomi lingkungannya bisa terperbaiki, masyarakatnya sejahtera. Jadi kita mau bersinergis untuk itu. Nah, kami siap dengan Provinsi Sumatera, dan memang tahun ini adalah merupakan kita sudah sign dengan beberapa lembaga tadi, salah satunya Klemko ini akan mensupport Sumatera Utara untuk perbaikan lingkungannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Herkiswanto, TV One mengabarkan.